Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di daerah Sukamenak, Kecamatan Bantarjek, Kabupaten Majalengka. Nah, ini di belakang saya ini merupakan area tempat pemakaman umum, dan di sini tuh ada yang tinggal salah seorang gadis desa atau seorang wanita cantik bidadari yang turun dari kayangan mungkin, atau gimana ya teman-teman. Yang tinggal dekat dengan pemakaman umum, sering banget mengalami kejadian mistis atau kejadian aneh. Seperti apa ceritanya, seperti apa kisahnya, simak terus, ikutin terus perjalanan saya. Saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, dan yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh solehah. Teruntuk kalian para janda para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga bisa mendapatkan pekerjaan. Yang belum punya rumah, semoga bisa mempunyai rumah. Dan saya ingatkan yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini, tayangnya video ini, melalaikan atas tujuan kita, kewajiban kita hidup di dunia ini, teman-teman. Inilah lokasi tempat tinggal gadis desa tersebut, teman-teman. Ini merupakan akses jalan desa dari Desa Sukamenak menuju Kecamatan Maja atau Kabupaten Majalengka arahnya ya, teman-teman. Nah, ini di depan kita ini merupakan area pemakaman umum yang cukup luas dan cukup besar banget, walaupun ini berada di area perkampungan ya. Di sini tuh terdapat banyak rumah. Nah, bahkan yang saya kaget ini, di sini ada yang mau bikin toko. Ini sekelilingnya itu dikelilingi sama area pemakaman. Di sebelah sini pemakaman. Tadi di samping kirinya juga pemakaman. Nah, ini sekelilingnya belakangnya juga itu merupakan area pemakaman juga, teman-teman. Di sini tuh terdapat sekitar puluhan bahkan nyampe ratusan makam. Itu kesannya juga masih makam, teman-teman. Ini akses jalan menuju rumah gadis desa tersebut ya, teman-teman. Untuk posisi rumahnya sendiri itu berada di sebelah sini, teman-teman. Nah, ini rumahnya. Yuk kita coba sambil lihat spotnya juga, teman-teman. Nah, bahkan yang menurut saya paling mengerikan, rumah yang sebelah sini yang putih ini di sampingnya itu dekat tembakannya itu merupakan kuburan juga, teman-teman. Pemakaman. Wow, masyarakat di sini benar-benar kebal sama hantu. Apalagi ini nih yang toko atau warung yang sedang dibangun. Nah, ini nih teman-teman lokasinya tuh, pemakaman. Dan kita menuju rumah si tetehnya itu ke sini. Tadi saya udah janjian terlebih dahulu sama si tetehnya. Saya ingin ngobrol seputar kehidupan beliau ketika tinggal di tempat kayak gini. Nah, tuh teteh L nya tuh lagi ada belakang. Teh. Nah, ini nih. Lagi apa teh tadi teh? Lagi lihat-lihat belakang rumah. Lagi lihat-lihat belakang rumah, ngasih makan ayam. Ayah. Nah, ini boleh memperkenalkan diri teh. Barangkali para penonton Gris Guna Channel belum tahu nama teteh siapa nih. Ya, perkenalkan, nama saya Elvina, biasa dipanggil El. Saya di sini udah 22 tahun tinggal di sini. Berarti sejak dari lahir ya teh ya. Dari lahir. Nah, ini rumah teh El ini, berarti rumahnya yang ini ya teh ya. Yang tadi. Nah, ini belakangnya itu merupakan area pemakaman ya teh ya. Nah, bisa teman-teman lihat untuk spot pemakamannya sendiri ini di sini nih. Nah, ini terdapat makam. Ini makam siapa teh? Keluarga atau makam siapa teh? Makam umum. Ini makam umum, ya, makam keluarga. Oh, ini ada keluarga teteh juga mungkin ya, Ya, yang disemayamkan di sini, termasuk juga makam umum. Nah, TL, saya pengen nanya nih kepada TL. Katanya TL itu pernah mengalami atau sering mengalami kejadian mistis ya teh ya, selama tinggal di sini. Itu pengalaman yang paling menakutkan menurut TL, katanya kan ada sempat yang ikut juga ke belakang sepeda motor teh. Di mana teh lokasinya? di sana di gapura yang depan tuh, yang pinggir jalan. Oh, yang dekat pemakaman umum yang besar. Iya, yang besar. Oh, yang itu sempat ada yang
ikut ke motor, tapi nggak kerasa apa-apa, tapi kata yang belakang motornya tuh ngasih tahu itu ada yang ikut gitu, tapi kan nggak, kan yang bawa motornya emang nggak tahu ya, jadi nggak kerasa ya, ternyata mah ada yang belakang tuh. Itu kejadiannya waktu siang atau malam teh? Itu abis maghrib. Maghriban ya. Nah, jadi pernah ada yang ikut ke sepeda motor. Bapak, punten, miring ya. Nah, jadi teman-teman, menurut pengakuan Teh El, itu sempat ada yang ikut ke sepeda motornya, yang bawa motornya nggak sadar bahwa ada yang penumpang gaib di belakang motornya tersebut ya Teh ya. Iya. Kalau di sini sendiri sih Teh, di sebelah sini nih, area pemakaman ini, Tetehnya boleh ke sini. Nah, di area sini itu Teteh pernah nggak mengalami kejadian aneh atau gimana? Ya paling kalau misalkan ada yang meninggal baru tuh kan kelihatannya dari kalau mau ke kamar mandi tuh dari jendela rumah tuh. Nah pernah ada suatu kejadian pas abis ada yang meninggal, malamnya tuh, tengah malamnya tuh ada yang ngetok-ngetok pintu, terus kan pas dilihat nggak ada orang. Kalau dipikir-pikir mah siapa gitu tengah malam gitu ya yang bertamu gitu ngetok-ngetok pintu. Ternyata mah nggak ada. Ya, mungkin. Jadi yang Teh El rasakan sendiri itu ketika ada yang baru meninggal dunia, auranya suka berbeda mungkin Teh ya. Iya, wajar sih. Apalagi belakang rumah Teteh ini pemakaman. Saya aja yang tinggal di perkampungan, kalau misalkan ada tetangga yang meninggal atau mendengar kabar orang satu kampung ada yang meninggal, itu malamnya itu suka beda suasananya, sunyi sepi. Apalagi Teh El ini makamnya itu berada di belakang rumah Teh El. Bahkan pernah mengalami kejadian ada yang ketuk-ketuk pintu tapi nggak ada siapa-siapa. Dikira Teteh mungkin ada yang mau nganjang ke Teteh atau apa? Iya, dikira tuh ada yang mau bertamu, tapi kan kalau dipikir-pikir lagi nggak masuk akal gitu, bertamu malam-malam, tengah malam gitu kan. Oh gitu, iya ya benar, tengah malam bertamu datang ke rumah seorang wanita juga ya. Tanya. Kalau menurut pengakuan warga Teh di sekitaran sini, pernah gak ada yang melihat apa, sosok apa, atau Teh El sendiri deh yang pernah ngalami? Pernah pas abis pulang kuliah kan, pulangnya tuh malam sekitar jam 9-10an. Dijemput kan sama bapak. Nah pas di sini di tanjakan ini yang pemakaman gede tuh, dari kaca spion tuh di belakang tuh kelihatan ada orang lagi jalan. Oh mungkin yang abis dari sawah gitu Pak. Tapi pas ditengok tuh nggak ada orang. Tapi mungkin sama bapak mah nggak kelihatan kayaknya. Tapi sosok wujudnya itu berarti kayak seperti orang gitu. Iya. Enggak jadi kuntilanak atau pocong gitu, enggak. Tapi pas dilihat tuh enggak ada. Ditengok kayak lagi. Orang biasa aja hitam gitu. Kirain ya orang habis dari sawah, habis nyiram gitu ya. Tapi enggak ada pas ditengok tuh. Itu tadi Teh jam berapa tadi Teh? Jam 9-10an. 10 malam. Iya. Nah, kebetulan Teh El juga teman-teman seorang mahasiswa, ini semester 7 ya Teh ya. Iya. Jadi kalau misalkan pulang dari kampus saat malam hari itu dilihat dari spion motor ada kayak ada orang yang lewat, pas ditengok ke belakang tidak dilihat dari spion, ngilang. Iya. Terus selain itu ada apa lagi Teh? Ya udah sih nggak ada, tapi menurut pengakuan Teteh, saya kan pernah ada warung di situ ya. Nah sempat jualan sampai maghrib. Nah di situ tuh ada yang jajan pas maghrib tuh, tapi tuh beli pop es. Nah belum juga diminum, orangnya nengok sebentar, si gelas pop esnya tuh udah tinggal setengah gitu, diminum siapa kan nggak ada orang lagi. Oh tanda tanya. Jadi itu warung kakaknya Teh bukan? Bukan, tapi sempat di pinggirnya tuh ada sebelum. Oh dulunya kakak Teteh itu pernah jualan minuman atau apa mungkin ya? Warung lah, ngewarung di sekitar makam ini ada pembeli yang beli pop es, terus nengok sebentar pop esnya udah habis. Padahal nggak ada orang satupun. Masa sih Teh hantu suka pop es ya? Ya mungkin. Lucu juga nih teman-teman, masa sih ada hantu yang suka sama pop es? Biasanya kan hantu itu apa ya, dikira saya hantu nggak makan nggak minum, ternyata suka minum juga teman-teman. Jadi hati-hati nih buat Teh El. Kalau Teh El sendiri makanan pernah hilang nggak sama hantu? Enggak sih. Dikira Teh sempat hilang makanan atau gimana gitu sama hantu. Teh boleh main ke rumahnya dulu Teh? Boleh. Oke siap. Nah teman-teman, kita sebelum ke rumah Teh El, kita lihat dulu nih karena tadi belum nampak jelas ya.
Ini nih, di sini tuh terdapat banyak makam. Jadi di sini tuh yang dikebumikan di sini tuh selain keluarga TL juga untuk orang banyak, masyarakat umum. Yuk teh, kita lanjut ke rumah teh. Oke. Nah teman-teman, kita lanjut ke rumahnya Teh Elvina nih. Jadi masuknya lewat belakang teh ya? Iya. Lewat sini jalannya? Iya. Oke. Kalau kelihatan dari kamar mandi itu dari jendela yang mana teh? Yang ini? Iya, dari jendela yang ini. Oh jadi dari jendela yang ini. Oh ya benar teman-teman. Jadi kalau dari jendela yang ini, spotnya itu langsung ke area kuburan yang ini ya teh ya? Iya. Wah. Jadi kalau lagi mandi agak ngeri juga teh ya? Iya. Apalagi sering mandi malam. Oh sering mandi malam? Iya. Kenapa teh? Ya karena kan kalau pulang kuliah itu kan malam. Jadi Oh jadi pulang kuliah malam suka diantar sama pacarnya nggak? enggak. Oh enggak, sama si bapak aja. Belum punya pacar berarti? Belum. Waduh ini mah sayang banget teman-teman, gadis desa tapi apa ya, belum punya pacar. Berarti sini. Iya. Oke. Teh kalau yang ketuk-ketuk teh berarti yang pintu yang ini atau yang mana? Yang ini. Apa? Iya, yang ini. Oh, dari sini. Iya, Ada yang ketuk-ketuk pintu, terus teteh buka. Pas dilihat dulu dari jendela. Oh dari jendela sini. Iya. Dilihat dari jendela nggak ada Nggak ada siapa-siapa. siapa-siapa. Oke. Boleh teh. Kalau dari kamar mandinya ngeri ya. Iya. Oke, kemana nih? Bentar. Oh, cahayanya juga kurang ngisi. Boleh deh, ngobrol di depan aja teh. Oh, berarti itu mah pintu samping ya teh ya? Iya, dari samping. Kalau dari depan mah? Oh, dari depan mah tetap ke pemukiman warga ya teh ya? Oke, kita ngelanjut ngobrol lagi teh, biar enak. Tadi mah di pemakaman kurang apa ya? Kurang enak lah diliatin masyarakat ya, dikiranya lagi apa berduaan gitu. Kalau di sini mah kan ada keluarga teteh ya, aman ya. Nah TL sendiri berarti selain tadi mengalami kejadian pernah ada yang ikut numpang dari sepeda motor ya TL. Iya. Terus juga ada yang dilihat dari kaca spion motor kayak ada orang, pas ditengok nggak ada. Terus lagi apa, pengakuan si tetehnya pernah ada yang jajan tapi tiba-tiba minumannya habis sendiri ya TL ya. Nah selain itu ada hal ganjil lainnya nggak teh? Ya pernah sih tuh pas malam-malam ada suara yang mandi. Tapi kan siapa gitu kan malam yang mandi gitu kan selain saya. Mandi di mana? Mandi di kamar mandi. Oh ada yang mandi. Iya, tapi tuh nggak ada kan, di sini kan cuma bertiga, ibu sama bapak kan udah pada tidur semua. Selain saya yang mandi malam kan nggak ada gitu, siapa lagi? Tapi ditengok ke kamar mandinya atau enggak? Enggak. Oh enggak, karena kenapa? Iya, Takut. takut. Soalnya kamar mandinya di belakang Iya, sih, di belakang ya. banget. Dekat pemakaman, jadi ya mengerikan ya. Terus selain itu? Ya malam juga pernah ada yang kayak yang lagi nyeduh kopi, gelas sama sendoknya tuh beradu gitu, kayak lagi nyeduh kopi aja gitu Di dapur. Iya di dapur, tapi kan siapa gitu ya, mungkin bapak kali ya. Kalau lihat-lihat sosok seperti maaf ya teh, dalam tanda kutip seperti kuntilanak, pocong, terus genderuwo atau apa yang lainnya, pernah nggak teh? Pernah, tapi bukan sosok itu, nggak tahu. Pas kecil, pas masih SD kelas 2, dari jendela sini nih, jendela kamar yang ini nih. Oh, jendela yang ini. Iya kan kalau malam suka ada bayangan kita kan, kalau misalkan ngaca tuh. Nah ini pas awal-awal emang bayangan kita, tapi pas kesini-sininya yang muncul bukan bayangan kita gitu, kayak apa ya, bertanduk gitu merah. Oh genderuwo mungkin ya teh? Iya bisa dibilang. Wah nih teteh harus hati-hati nih teh. Teteh kan cantik ya, belum punya pacar, takutnya genderuwonya naksir deh. Tapi mudah-mudahan dijauhkan ya teh ya. Tapi kalau sedang tidur sendiri pernah nggak misalkan tiba-tiba ada yang nemanin atau gimana, perasaan ada yang neman atau susah bangun atau gimana gitu? Alhamdulillah enggak, tapi kalau ya seseringnya sih keerep-erep ya. Erep-erep ya benar ya, hantu nenek-nenek katanya ya kalau erep-erep itu. Jadi kita itu ingat melihat, tapi untuk berkata pun susah ya. Kalau bahasa Indonesianya erep-erepnya apa sih ya, kena erep-erepnya gitu ya. Kalau di Sunda bilangnya erep-erep. Iya. Kita mata terbuka teman-teman, cuman untuk menggerakkan tangan, menggerakkan kaki,
sama buka mulut pun susahnya minta ampun ya teh ya, kayak lagi dicabut nyawa atau gimana tuh. Kalau yang lainnya pengalaman mistis lainnya gitu, mendengar cerita dari masyarakat atau apa, ada nggak teh? Kalau dari teteh sih sempat katanya Mm-mm. ini dari pohon mangga nih ada yang terbang katanya tuh gitu. Pas Ter- kebetulan di rumahnya tuh cuman berdua sama suaminya di sini. Hmm. Ya. Nah, pas mau nganterin makanan ke rumah tetangga gitu ya, pas maghrib itu ada yang terbang katanya tuh. Terbang gimana maksudnya? Ada yang terbang dari lewat gitu, pakai baju putih katanya. Kuntilanak mungkin atau Iya, apa? kayaknya. Katanya mah emang lelewatan juga katanya. Rawatan apa? Lelewatan itu tuh. Ya makhluk-makhluk. Oh jalannya Iya. gitu lewatan ya disebutnya. Jadi teteh tadi bilangnya rarawatan sih ya agak bingung. Kalau teteh sendiri pernah melihat yang sosok terbang sendiri kan kebetulan pohon mangganya itu berada persis di samping kamar teteh itu. Iya, belum pernah sih. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah belum pernah. Kalau Cuman yang itu aja pas pulang dari kampus. berarti setiap ada yang meninggal di sini tuh sunyi sepi ya teh ya. Pernah nggak ada yang misalkan ada yang meninggal baru nih, suasananya beda dari yang lainnya ya, dari yang biasa-biasanya, seramnya seram minta ampun. Iya, ada. Pernah. Itu yang mati karena meninggal karena apa teh? Kecelakaan atau gimana? Iya, karena kecelakaan. Ngeri ya. Sampai seminggu juga sepi banget. Dia kan biasanya malam juga suka ada ini ya orang gitu. Yang bawa motor mungkin Iya. lewat. Ini sepi banget soalnya katanya tuh sering nampakin gitu. Tapi walau alam itu mah ya teh ya, itu kebanyakan sih korinnya ya teh ya. Kalau emang sih di mana-mana juga kalau yang meninggal istilahnya kalau dalam bahasa Sunda maut baseuh ya teh ya. Jadi meninggal karena kecelakaan atau bunuh diri kayak gitu mah emang suka mengerikan. Jangankan ini rumah teteh itu tadi teh yang saya bilang pinggir makam. Saya aja yang ditinggal di perkampungan pasti mengerikan itu kalau ada yang meninggal seperti itu gitu. Itu mah hal manusiawi lah, wajar, semua orang juga pasti mengalami kayak gitu gitu. Kalau cerita yang lainnya ada lagi teh? Dari mungkin si bapak pernah cerita atau si ibu gitu. Enggak sih, paling tetangga tuh pernah katanya tuh lihat itu kuda. Kuda gimana Iya, maksudnya? kuda Kuda. jalan di sana di makam tuh katanya tuh pernah lihat kuda jalan malam lewat gitu. Oh iya si bapak juga dulu kan Iya. pernah cerita kayak gitu ya. Terus pernah cerita terus juga kayaknya ada rame-ramean kayak pasar malam ya di sana Iya, tuh ya. kayak gitu, sampai ada katanya tuh mobil yang sampai berhenti. Pas ditanya ternyata bukan, nggak ada apa-apa, ini makam katanya tuh. Oh gitu. Nggak ada rame-ramean. Kalau pacar teteh sendiri nih dulu nih lagi punya pacar. Kalau ngajang ke sini gimana teh? Pak, siang paling nggak Keba- pernah malam ya, soalnya tahu keadaan rumahnya. Kalau malam mah takut ya teh ya. Iya ya teman-teman, kebayang kalau malam ya gitulah kalau misalkan punya pacar yang tinggalnya di kuburan, mau pulang istilahnya teh mah takut ya teh ya melewati kuburan, mau nginep ya nama juga masih pacaran, kurang enak sama calon apa mertua ya teh. Ada cerita lain mungkin atau sudah selesai teh ceritanya? Sudah, nggak ada lagi, mungkin cuman segitu. Cuma segitu. Oke, TL terima kasih ya TL ya Iya, atas waktunya. Semoga TL selalu diberkahkan hidupnya dan misalkan ketemu jodoh yang soleh ya teh ya. Terus juga lagi kuliah kan sekarang ya. Semester 7 bentar lagi selesai. Ya semoga lancar ya teh ya. Nanti habis kuliah dapat pekerjaan untuk membahagiakan kedua orang tua. Itu tadi teman-teman pengalaman hidup Teh Elvina selama kurang lebih 22 tahun atau sejak lahir tinggal di area pemakaman. Beliau tuh sering mengalami kejadian-kejadian mistis, bahkan keluarganya pun terutama kakaknya itu banyak mengalami kejadian-kejadian aneh, kejanggalan-kejanggalan. Apalagi kalau misalkan pas ada yang meninggal dunia itu suasananya di sini tuh beda banget katanya, sunyi, sepi. Dan yang paling menakutkan itu kan tadi jendela rumahnya itu, jendela kamar mandi itu spotnya itu langsung dari ke pemakaman. Apalagi TL setiap malam suka mandi kalau misalkan pulang dari kampus. Wah, ini mah bener-bener seorang wanita pemberani, sudah cantik, pemberani lagi ya teman-teman, tinggalnya di area pemakaman. Nah ini calon imamnya juga, calon suaminya itu juga harus pemberani, jangan sampai penakut. Karena kalau misalkan
suka sama TL itu ada ujiannya teman-teman. Kalau misalkan pengen apel malam minggu itu harus melintasi pemakaman umum terlebih dahulu uji nyali. Dan pulangnya pun kalau misalkan pulangnya larut malam, ya uji nyali lagi harus berani pulang sendirian. Karena kalau nggak nginep nggak mungkin kan, kecuali udah menjadi suaminya. Silahkan kalian komentar di bawah. Menurut kalian gimana pandangan kalian tentang hidup TL yang tinggal di pemakaman? Tapi komentar yang positif, jangan sampai komentar yang negatif. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.